yang sudah hadir di uh, Zoom Meeting Spill TV sore hari ini ya, Bapak Ibu. Thank you yang sudah hadir. Nah, Bapak Ibu, di sore hari ini kita ada keseruan yang sedikit lebih spesial daripada hari-hari sebelumnya, ya, di mana kita akan mengupas lebih dalam lagi terkait dengan AI ya. AI ini sudah sering ya muncul di sekitar kita saat ini ya Bapak Ibu, apalagi karena kita sudah punya Esti dan Chloe nih. Nah, sekarang PR kita ya tinggal gimana sih kita memanfaatkan AI eh, lebih optimal lagi supaya kita bisa meningkatkan produktivitas kerja kita, gitu kan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua ya, sore hari ini izinkan saya Rosa Sekar Mangalandung dari tim LNI Spill ya untuk memandu Bapak Ibu semua ya dalam satu em, boleh kita bilang webinar ya atau nanti akan ada tanya jawab juga ya di mana kita sudah kedatangan ya expertnya nih Bapak Ibu. Jarang-jarang ya kita bisa kedatangan expert dan berdialog nanti secara live ya sama beliau yang sudah hadir dan beliau ini berkecimpung di industri yang terkenal dengan inovasinya, fast pace-nya ya, yaitu industri telekomunikasi. Nah, saya akan langsung saja perkenalkan ya. Beliau adalah Senior Officer Direct Sales Postpaid dari Indosat, yaitu Bapak Aditya Saksono Setionugroho. Mari kita sapa, selamat sore Bapak Aditya. Halo, selamat sore Mbak. Halo, selamat sore. Kabar baik, Pak Adit? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Oke, Pak Adit, gimana nih? Sore ini sudah siap untuk menyebarkan, membagikan pengetahuannya terkait pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas kerja? Insya Allah Pastinya Mbak, Insya Allah. sudah siap. Oke, mantap sekali. Baik, Pak Aditya, kita udah nggak sabar nih untuk mendengar gimana sih pemaparannya, termasuk contoh-contoh kasusnya nih, Pak Aditya, apalagi yang bisa kita implementasikan di perusahaan kami saat ini, gitu ya. Oke, langsung saja Pak Aditya, akan saya bantu juga untuk share screen-nya ya, Pak ya. Baik Mbak. Halo Yes. teman-teman, selamat sore. Salam kenal dari saya Adit. Oke, baik. Ini saya coba sambil share screen, Pak Adit. Mungkin boleh sambil diceritakan juga nih sehari-harinya berkantornya di mana, Pak Adit. Kemudian eh, sebagai apa, berkecimpung di bagian mana gitu ya, Pak ya, biar kita dapat gambaran ini kira-kira seperti apa sih gitu ya menjadi seorang Pak Adit. Gitu. Silakan Pak Adit. Ya oke, Mbak Rosa. Teman-teman perkenalkan nama saya Aditya Saksono. Saat ini saya bekerja untuk PT Indosat Urido Hutchinson sebagai Senior Officer Direct Sales Postpaid Regional Jabotabek. Saya sekarang ada di Regional Jabotabek setelah hampir 10 tahunan lebih ada di apa namanya di headquarter ya. Jadi per 1 Februari kemarin saya dimutasi ke regional Jabodetabek untuk apa namanya untuk role job yang baru. Pekerjaan saya sehari-hari memang lebih mendukung untuk tim sales kami untuk berjualan apa namanya produk kami postpaid barengan sama teman-teman dari Indosat EJBN juga. Di sini ada Mbak Novi. Halo, suara saya kedengeran nggak, Mbak? Teman-teman, Pak Adit suaranya jelas. jelas ya, ya. Yes. Jadi saya di sini bekerja sebagai supporting team sales, di mana tim sales dari regional Jabotabek itu memasarkan produk-produk kami, yaitu postpaid, namanya paket Prime itu ke corporate-corporate. Nah, di sini sebagai tim support dibutuhkan beberapa analisa, kemudian apa namanya analisa untuk
marketing, untuk penjualan, bahkan sampai bikin kerangka untuk proposal program itu bukan kadang sih, mostly saya menggunakan teknologi AI yang dinamakan ChatGPT. Nah, memang sesuai dengan temanya hari hari ini, pemanfaatan pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nanti kita akan sama-sama belajar terkait bagaimana memanfaatkan AI yang sudah populer, toolsnya, supaya bisa lebih meningkatkan produktivitas kerja ya, teman-teman. Itu sih Mbak Rosa, kira-kira sekilas dari saya. Bisa di next, Oke. kita langsung gimana ini? Iya, langsung saja Pak Adit pemaparan dulu. Setelah itu nanti kita masuk ke tanya jawab ya Pak ya. Iya, boleh. Oke ya. Oke, ini kita masuk ke konten untuk hari ini ya, Mbak dan teman-teman. Yang pertama kita akan berkenalan sama artificial intelligence. Ya, jadi nanti akan mencakup apa sih AI itu, kemudian AI di kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa, kemudian ada apa yang AI bisa dan AI tidak bisa. Nah, terus kemudian nanti di seksi berikutnya kita akan berkenalan sama generatif AI, ya. Generatif AI itu apa? Nanti ada penjelasan di belakang. Sama yang terakhir, nah ini yang materi utamanya, kita akan mempelajari beberapa tools yang bisa meningkatkan performance kerja kita dengan menggunakan tools dari AI. Kita bebas aja, kalau memang nanti ada pertanyaan, silakan aja ya Mbak Rosa ya. Oke Mbak Rosa, langsung aja. Nah, teman-teman, kira-kira udah pernah lihat yang seperti ini belum? Kalau yang kanan bawah itu adalah presenter dari AI yang sudah dipakai oleh TV One, ya. Jadi siapa yang sangka dulu kalau pekerjaan semacam presenter ini tidak tidak bisa digantikan oleh mesin atau artificial intelligence. Dan TV One sudah membuktikannya kalau ini sudah mereka pakai. Di YouTube itu sudah banyak. Kemudian yang atas, kalau teman-teman lagi main Instagram, TikTok, ini lagi happening nih beberapa waktu lalu kan. Jadi kayak bikin image dengan apa? Dengan efek-efek Disney gitu ya. Ini juga bikinnya pakai AI. Nanti kita akan belajar juga seperti itu. Dan yang paling baru, yang sebelah kiri, itu ada merah, merah, kuning, hijau. Nah, ini tahu kan kaitannya dengan apa? Jadi ada beberapa caleg ya, udah menuju Pilpres di 2024 itu sudah mulai memanfaatkan AI, ya. Karena dengan teknologi AI itu akan lebih murah dibandingkan harus menggunakan teknologi yang reguler lah ya. Itu juga tidak harus, mereka juga bisa membangun image yang bagus kan dengan AI ini. Siapa yang udah pernah pakai teknologi AI seperti ini, teman-teman? Ya, oke. Jadi itu tadi contoh-contoh AI yang ada di kehidupan kita, ya. Oke, next Mbak Rosa. Oke, kita langsung masuk ke pengenalan AI itu apa sih, dan perbedaannya dengan software konvensional itu apa. Jadi secara definisi, artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas mirip seperti manusia dengan pemahaman bahasa dan pengambilan keputusan. Nah, berbeda dengan perangkat lunak konvensional, AI itu menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk belajar dari data dan meningkatkan kemampuannya seiring berjalannya dengan waktu. Contohnya, tadi kan di depan videonya itu sudah
sudah apa namanya men-spill kalau di PT Spill ini sudah punya AI namanya Fluy chatbot AI. Nah, itu salah satu teknologi AI di mana mereka si AI ini akan terus belajar engine-nya dengan pengetahuan dan dari pertanyaan teman-teman semua terkait sama pertanyaan internal PT Spill. Mereka akan terus belajar dan akan menganalisa sehingga bisa menghasilkan jawaban tersendiri tanpa harus menambahkan algoritma. Semuanya itu AI kira-kira seperti itu. Ya, saya juga agak surprise ya ternyata di PTSP sudah ada chatbot seperti itu, sama seperti kami di Desa Uridu. Kalau kami chatbotnya namanya Astrid, ya itu digunakan untuk human human resource kami untuk membantu para karyawan kami untuk mendapatkan informasi baik kesehatan dan lain-lain ya. Jadi kira-kira seperti itu pengenalan AI ya. Jadi si AI ini adalah teknologi yang mirip seperti manusia ya. Dan dia dapat belajar terus sesuai dengan pertanyaan yang masuk dan pengembangan logika dan apa namanya algoritmanya dia ya. Oke, next Mbak. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, teman-teman secara sadar pasti sudah ada AI lah di kehidupan kita ya teman-teman. Tapi keuntungan dari AI itu untuk di kehidupan kita tuh sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang akan saya ambil, yang menurut saya penting itu ada tiga, yaitu efisiensi dan automation. Ya, kemudian ada education dan learning, sama yang terakhir communication. Oke, kita masuk ke efisiensi dan automation dulu ya teman-teman. Nah, AI itu bisa apa namanya melakukan kegiatan rutinitas ya yang meningkatkan efektivitas dari apa namanya pekerjaan kita ya, dan secara tidak langsung AI itu akan melakukannya secara otomatis ya. Dia akan terus belajar dan terus belajar. Efeknya apa? Sebenarnya ini efeknya sangat mengerikan ya kalau sudah berbicara automation ya. Uh, Kalau sudah automation artinya apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau sudah berbicara tentang automation. Oke, mungkin silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sudah bisa unmute untuk berinteraksi ya sama Pak Adit ya. Atau Ya, lewat chat juga bisa. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan. oke. Kalau berbicara automation, berarti kan kita akan berbicara dengan terkait sama cost efisiensi ya. Berarti ini yang sebenarnya side effect dari AI. Jadi kalau sudah masuk dalam automation, kemungkinan semua akan digantikan oleh mesin dan AI. Jadi manusia sudah mulai akan tersisihkan dengan kecerdasan apa namanya buatan ini. Contohnya, teman-teman bisa googling ya. Di saya bisa share screen nggak, Mbak? Bisa Pak Adit. Coba saya stop share sebentar ya. Saya mau Oke. tunjukin nih. Tadi saya baru Silakan Pak Adit dicoba. share screen. Ini cara share screen-nya. Ada icon di tengah bawah itu tulisnya share screen. Apakah bisa diklik? Bentar. Ini saya mau berbagi. Udah kelihatan share screen saya. Ini kayaknya on the way Pak, masih hitam di tempat saya. Ini masih share Zoom-nya sih. Oke. Ini tadi, ini udah kelihatan, Mbak. Sudah, ini Google Page ya Pak ya? Ya, Oke, jadi silakan. tadi saya sempetin googling. Jadi ada CEO di India ini menggantikan 90% staf pendukungnya dengan chatbot AI. Ya. Jadi
karena semua sudah automation by machine, maka apa namanya, pekerjanya dikurangi oleh CEO ini. Hampir 90% malah ya. Efeknya bagaimana? Memang di awal struggle, tapi akhirnya bisa memangkas biaya fungsi dukungan pelanggan sebesar 85%. Ini kan sangat sangat impact ya ke ke perusahaannya ya. Jadi AI itu ada sisi buruknya, ada sisi baiknya sih teman-teman. Sisi buruknya mereka bisa menggantikan kita kalau kita tidak bisa menguasai mereka. Kira-kira seperti itu. Tapi nggak usah takut teman-teman. Kita kan manusia ya, ras paling tinggi dan pasti tidak akan semuanya bisa digantikan oleh AI. Itu kira-kira. Nanti kita akan belajar di belakang ya. Oke, next Mbak. Silakan. Berikutnya kita masuk ke tadi apa ya? Oke, Mbak saya Rosa. share kembali ya Pak ya. Oke, tadi terakhir di education, sorry, efficiency and automation Pak. Hmm. Oke, berarti berikutnya kita masuk ke education ya. Kalau ini belum kelihatan. Oke, sebentar saya stop. Saya reshare dulu ya Pak ya. Ya, ya. Oke. Ini masih loading, belum muncul ya? Belum Mbak, belum. Sebentar. Oke, sebentar Pak. Sepertinya barusan koneksi saya ya. Oke, saya coba kembali. Ya, Oke, saya full screen terlebih dahulu. Oke, sudah bisa. ya. Oke, setelah tadi ada efisiensi dan otomasi, berikutnya AI itu juga bisa mengimprove education dan learning ya. Jadi bisa mengcustomize experience dari platform pembelajaran ya, sama meningkatkan proses untuk pendidikan yang digunakan di sekolah-sekolah sekarang. Ini banyak contohnya ya, sudah ada seperti chatbotnya, ruang guru dan lain-lain ya. Bahkan ChatGPT itu udah banyak dipakai sama murid-murid untuk menjawab pelajaran. Bapak Ibu yang punya anak pernah tanya nggak? Pernah nggak menjawab pelajaran atau ulangannya pakai ChatGPT? Itu harus harus diperhatikan ya. Sebenarnya sih sah-sah aja ya, tapi itu kan mengajarkan anak-anak untuk ini ya tidak jujur ya. Dan yang terakhir communication ya. Communication ini yang jelas nyata terpampang adalah tadi seperti chatbotnya PT Skill, Chloe tadi namanya ya. Jadi itu sangat membantu ya, pasti akan membantu komunikasi dua arah dan dia bisa 24 jam dan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman skill yang ingin mencari tahu tentang informasi internal di perusahaannya. Kalaupun si chatbot ini tidak tahu jawabannya, dia akan apa namanya, men-save pertanyaan teman-teman. Nanti ketika source datanya diupdate, dia akan langsung belajar apabila mempelajari hal itu dan akan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Oke, berikutnya Mbak Rosa. Itu tadi ya AI di kehidupan kita. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang ya. Jadi AI itu nggak sepenuhnya powerful, tapi ada kelemahannya juga ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, AI itu bisa apa aja sih? AI itu bisa apa namanya meningkatkan brand kita, bisa meningkatkan awareness brand kita, kemudian AI itu bisa meningkatkan kreativitas kita, ya. Sama yang terakhir bisa membuat
membangun customer trust kepada kita. Tapi yang AI tidak bisa adalah yang pertama, AI itu tidak bisa mengelola perusahaan kita, ya. Dia tidak bisa melihat organisasi perusahaan. Dan kemudian AI itu tidak akan bisa sekreatif kemampuan kita sebagai manusia. Dan yang paling terpenting, AI itu tidak punya empati kepada perasaan seseorang. Jadi dia bekerja based on algoritma dan apa namanya, perintah yang sudah dia simpan di database-nya. Jadi itu ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak bisa, biar langsung dicolok gitu aja kan bisa. Apa ininya? Kita coba di itu Ya, dah. oke, sorry. Mungkin ini agak bocor Bisa. kali ya, Bapak Ibu suaranya. Oke, Bapak Ibu yang join sebagai peserta boleh dipastikan mute dulu Bapak Ibu supaya bisa kita ikuti penjelasannya ya. Oke, baik. Pak Adit mungkin bisa dilanjut. Kita lanjut ya. Ya, jadi teman-teman itu tadi apa yang AI bisa lakukan dan AI tidak bisa lakukan ya. Mbak, berikutnya Mbak, next. Kita ke next slide. Oke, kita berikutnya akan masuk ke generatif AI. Generatif AI itu apa sih? Jadi bisa dibilang generatif AI itu adalah uh, AI yang bisa menghasilkan karya digital baru, baik itu bentuknya teks, foto, musik, sampai video. Teman-teman pernah melihat video klip atau di YouTube gitu ada Jokowi nyanyi lagunya siapa gitu, Iya, atau pernah, Pak. ya itu di generate pakai AI video ya Pak. Ada juga yang viral beberapa waktu lalu, Jokowi pidato dalam bahasa China, padahal aslinya dia dalam bahasa Inggris. Nah itu salah satu karya dari generatif AI ya Pak, Bu. Ciri utamanya yaitu dia bisa menerjemahkan instruksi yang sederhana menjadi karya digital baru ya. Contoh toolsnya ada banyak. Di sini ada ChatGPT, Midjourney, Microsoft Bing, dan Google Bard. Ya, jadi ada ChatGPT yang nanti akan kita pelajari, kemudian Midjourney, Microsoft Bing ini merupakan AI-nya Microsoft dari Microsoft ya, tapi tetap base engine-nya dari ChatGPT sama Google Bard ya. Nanti kita bisa coba satu-satu ya teman-teman ya. Iya, Nah, sorry Pak Adit sepertinya termute ya, jadi suaranya hilang. hilang Mbak. Ini jelas nggak suara saya? Halo? Aman Halo kok Mbak. suaranya kedengeran baru. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Mas Adit. Dengar ya? Iya, ini sudah bisa Pak. Silakan. Tadi sampai mana yang hilang ya? Sampai penjelasan itu Pak, tools Google Bard tadi. Oh, Iya. jadi tadi saya ulangi ya. Jadi untuk contoh-contoh tools generatif AI itu ada ChatGPT, Midjourney, Microsoft Bing, dan Google Bard ya. Teman-teman pasti sudah familiar dengan nama-nama ChatGPT ya. Tapi kalau Midjourney mungkin masih asing karena memang ini uh, jarang orang tahu ya. Kalau Microsoft Bing ini memang AI-nya dari Microsoft yang base-nya juga dari ChatGPT, dan Google Bard ini merupakan Google apa AI-nya dari Google. Masing-masing punya kelebihan masing-masing ya antara ChatGPT, Microsoft Bing sama Google Bard. Oke. Nah, jenis-jenis dari generatif AI itu apa aja sih? Nah, dia bisa membuat text to text, kemudian text to image, text to video. Jadi semuanya based on dari teks ya. Kalau kalau dalam dunia ChatGPT itu namanya prompt ya. Kalau di dunia programming itu namanya coding. Hampir sama seperti coding, tapi ini basicnya bukan apa namanya, bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa
bahasa sehari-hari kita yang kita perintahkan kepada AI. Gitu. Nanti kita akan belajar di belakang. Oke Mbak, next lagi Mbak. Nah, ini apa namanya AI itu cara-cara AI untuk membuat inovasi strategi bisnis ya. Ada tiga, lagi-lagi ada tiga yang bisa saya ambil. Yang pertama chatbot. Nah, teman-teman kan sudah punya Chloe ya, dan di Indosat sendiri juga ada Astrid. Nah, itu kan sangat-sangat membantu ya, membantu teman-teman untuk memberikan informasi apapun yang dicari untuk yang teman-teman butuhkan untuk internal ya. Jadi dengan menggunakan generatif AI, bisnis itu bisa memungkinkan menghadirkan layanan pelanggan yang personal dan adaptif, serta belajar dari interaksi sebelumnya untuk memperbaiki percakapan berikutnya. Tadi kan sudah saya singgung di depan ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan si chatbotnya ini, tapi ternyata mereka si chatbot ini belum punya jawaban, maka si chatbot ini akan menyimpan pertanyaan kita, dan ketika informasi tersebut sudah diupdate di database-nya, itu untuk pertanyaan berikutnya yang sejenis, dia akan langsung memberikan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan tersebut. Jadi dia akan learning sendiri tanpa harus di-setting ulang algoritmanya. Kemudian ini yang sering saya pakai ya teman-teman ya, membuat custom marketing plan ya. Jadi seringkali ketika saya dan tim di lapangan sedang buntu menghadapi target penjualan yang nggak pernah turun, kadang saya minta, bukan kadang sih, saya selalu ketik menggunakan AI, toolsnya adalah ChatGPT, itu untuk meminta dia untuk membuatkan plan marketing seperti apa, dan itu bisa langsung keluar. Tapi balik lagi, tetap tidak bisa ditelan mentah-mentah ya. Kita harus memfilter mana yang cocok, mana yang, karena si ChatGPT-nya ini kan bekerjanya berdasarkan perintah ya teman-teman. Yang terakhir nih, digital marketing. Nah, buat teman-teman marketing ini juga bisa menggunakan AI untuk menganalisa pasar, trennya seperti apa, kemudian bisa mendapatkan rekomendasi produk, dan yang terakhir dia bisa membuat konten promosi ya. Terlebih kalau teman-teman punya Instagram atau PT Spill punya Instagram, itu bisa mengenerate konten yang cocok seperti kemauan kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan Bapak Ibu. Oke, izin bertanya Bu mengenai tadi ya AI. Tadi mohon maaf untuk slide. Nah, itu kan ke ranah kayak marketing ya Pak ya, terkait penggunaan AI. Kayak di kami ini kan kayak bagian kami operasional ya. Itu untuk pengguna AI itu kan bisa untuk juga menganalisa data juga Pak ya. Iya, bisa Pak, bisa. Nah, itu kita cara mengetahui ada dua nih. Yang pertama untuk cara mengetahui memaksimal data itu dalam menggunakan AI itu mungkin ada tambahan, istilahnya ada namanya kita pengecekan dalam penggunaan. Nah, itu ada enggak dari AI dari Bapak? Oh, jadi maksudnya Bapak mau menganalisa satu database penjualan Bapak, misalkan seperti itu ya. Nanti kita juga akan belajar Pak, di materi berikutnya nanti kita ada
analisa untuk data, Pak. Nanti kita akan pakai ChatGPT, Pak, untuk toolsnya. Oke, baik Pak. Siap ya Pak. Nanti aja Pak, sambil lihat slide-slide Pak. Saya menyimak. Nah, oke, Pak. Berikutnya teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kita lanjut aja ya, kalau gitu. Nah, ini pertanyaan penting sih sebenarnya. AI itu teman atau lawan? Dan apakah AI akan menggantikan manusia? Kita, kalau menurut teman-teman ada punya pendapat nggak? Silahkan Mbak Rosa, siapa tahu ada yang mau mengutarakan pendapatnya tentang AI ini. Oh, Izin bertanya Pak, untuk pendapat saya mengenai AI itu teman atau lawan ya, tergantung situasi sih Pak. Jika namanya kita bisa memanfaatkan istilahnya kita bisa mengetahui apa itu AI, kita bisa menganggap AI itu teman Bapak. Jadi kayak membantu kita dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. Nah, jika kita tidak mengetahui apa itu AI yang ada di komponen-komponen di dalamnya, ya itu jadi lawan juga Pak. Jadi contoh nih, eh, dari saya nih, perkenalkan ya, saya Agil Jigiarto dari HSI Jakarta. Ya ini saya sedikit ini Pak, sedikit menggunakan kayak AI, istilahnya untuk poster Bapak, poster untuk keselamatan K3. Jadi memanfaatkan AI itu juga bisa nggih Pak? Mungkin Ya, mohon diluruskan. Lah, terus juga bisa untuk menggunakan apa namanya dalam tip pengerjaan tadi, istilahnya penganalisa, tapi menggunakan AI ini saya masih istilahnya di sini masih berbayar ya Pak. Ada yang berbayar, ada yang trial gitu Pak. Jadi ya betul. Betul. dari sisi saya kan AI, saya menganggap saya teman istilahnya AI itu, gimana caranya saya mencari info, mengenal dengan AI karena kan teknologi ini berkembang ya Pak ya. Jadi bisa untuk ya mempermudah efisien pekerjaan sih gitu sih. Nah, tadi yang kalau lawan kita kalau tidak mengetahui ya sudah nanti terkait IPA-nya kita jadi terbengkalai juga dalam pekerjaan gitu sih Pak. Kalau menurut saya segitu Pak. Ya, betul Mas. Saya setuju dengan pendapat Mas. Siapa tadi, Mas Agus ya? Agil Izin Agil Jagiarto. Jagiarto Pak. Siapa? Sorry Mas, putus-putus Mas. Agiel Jagiarto Agil. Pak. Ya panggil Jack aja Pak biar mudah gitu. Ya, saya setuju sih dengan pendapatnya Bang Jack lah ya. AI itu kalau memang kita bisa menguasainya, itu akan mempermudah kehidupan kita, mempermudah pekerjaan kita. Karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa dipotong waktunya dengan AI ini. Contohnya, misalkan kita mau bikin habis habis launching suatu produk, terus kita mau melakukan press release, nah kita tinggal minta ChatGPT untuk melakukan membuat press release-nya untuk media. Atau ketika ada email dari consumer, kita juga bisa menganalisa seperti apa yang jawaban yang pas sehingga tidak tidak membuat konsumen tersebut merasa kesal atau bagaimana. Tapi di satu sisi AI itu juga membawa side effect yang kurang baik, ya. Itu bisa menjadi lawan kita ketika kita tidak bisa menguasai AI tersebut. Contohnya seperti yang tadi di India itu 90% si staffnya diganti oleh AI. Itu kan akan menjadi momok buat kita ya. Dan memasuki Pilpres di tahun 2024 itu akan banyak sekali hoax yang kemungkinan di-create dari AI ini karena dengan adanya video yang di YouTube itu bisa dibuat dimanipulasi bagaimana bisa begini, bisa begitu dan lain-lain, kemudian bisa buat poster yang bisa menyesatkan kita. Jadi ya memang kita harus berhati-hati menyikapi kepintaran dari AI ini sih teman-teman. Jadi AI itu teman atau lawan ya tergantung bagaimana kita bisa menyikapi dan menguasainya. Gitu, Mbak Rosa kira-kira ya. Kalau AI akan menggantikan manusia,
eh, menurut saya sih tidak sepenuhnya bisa ya, karena yang untuk sementara ya. Kalau ke depannya saya kurang tahu ya. Kalau menggantikan manusia, sementara AI itu masih belum bisa, karena bagaimanapun untuk apa namanya, si otaknya itu masih masih ada di kita sebagai manusia ya, seperti menjalankan perusahaan atau membuat ide-ide yang lain, itu kan memang dibutuhkan kita sebagai manusianya ya, sumber daya manusianya untuk memerintahkan si AI sendiri gitu ya. Nah itu kalau ngomongin AI itu kadang teringat film zaman dulu, kalau teman-teman tahu namanya film Terminator ya. Yang Terminator yang main Arnold Schwarzenegger itu loh Mbak. Jadi kan memang itu kan digambarkan kecerdasan buatannya itu bisa menguasai dunia lah melalui robot-robotnya. Nah mungkin kalau kita tidak tidak mengantisipasi hal seperti itu, bisa jadi ke depannya kita akan kejadian seperti di film itu. Tapi itu kan cuma film ya. Tapi kita juga harus mengambil pelajarannya sih. Siapa yang sangka kalau itu dulu film, sekarang sudah mulai ada hal-hal seperti itu ya. Dan perkembangan AI di dunia ini sangat cepat sekali ya. Kita harus bisa mengikuti lah biar nggak ketinggalan. Itu Mbak Rosa, kira-kira kita lanjut ke apa materi berikutnya ya teman-teman. Oke, sudah masuk Pak slide-nya? Nah, oke. Oke. Sekarang kita akan belajar berkenalan dengan ChatGPT. Sebelumnya teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum ChatGPT itu apa? Apa sudah pernah ada yang menggunakan atau belum? Boleh komen di kolom chat ya. Nah, ChatGPT itu adalah sebuah AI chatbot yang menggunakan natural language processing ya untuk membuat percakapan dan dialog seperti manusia. Jadi teman-teman kalau ngetik di ChatGPT-nya itu bisa seperti ngobrol, seperti orang, manusia dengan manusia, ya. ChatGPT itu, Pak Rudi itu sudah pernah pakai ya Pak, wah mantap. Jadi ChatGPT itu merupakan produk yang dibuat oleh suatu perusahaan bernama OpenAI, ya, yang diluncurkan ke publik pada 30 November 2022, ya. Produk pertamanya adalah ChatGPT 3,5 dan itu sudah mulai booming booming di akhir tahun 2022 dan mulai semakin menanjak memasuki tahun 2023 ya. Sangat-sangat famous dan sangat powerful ChatGPT ini. Itu bisa untuk ChatGPT itu bisa dipakai apa aja. Jadi dia bisa dipakai untuk content creation, penulisan esai, atau press release. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau misalkan dari PT Spill setelah melakukan launching produk, terus kita mau membuat script press release ya tinggal pakai ChatGPT, kita akan minta bikin press release untuk produk ini dengan deskripsi bla 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 bla, nanti dia akan keluar kerangkanya. Nah, teman-teman apa PR-nya tinggal menyempurnakan lah gitu. Ya. Terus ChatGPT itu bekerjanya seperti apa sih? Ya. Jadi ChatGPT itu seperti yang saya bilang tadi, dia itu bekerja menggunakan teknologi generatif pre-trained transformer. Jadi dia memanfaatkan algoritma yang unik untuk mengidentifikasi pola dalam urutan data. Ya, jadi dia akan terus belajar, belajar, belajar dengan algoritmanya dia yang disusun sedemikian rumitnya sehingga bisa uh, memberikan pertanyaan yang teman-teman tulis. Gitu. Oke, next Mbak. Nah, ciri utamanya tuh seperti apa sih ChatGPT? Nah, kalau ciri utamanya itu
eh, dia itu sistem arsitekturnya melatih data dari berbagai sumber informasi yang ada di internet untuk kemudian dijadikan respon jawaban dari sebuah input, terutama ChatGPT 4 yang sudah terkoneksi ke internet ya teman-teman ya. Dia bisa dengan luas akan memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman yang ditanyakan ke ChatGPT engine tersebut. Nah, sebelah kanan ini kita bisa lihat ini usernya ChatGPT ya. Eh, ini terakhir datanya update-nya kalau nggak salah sekitar 3 bulan lalu ya. Jadi ChatGPT mulai melaju, berlari mengejar 1 million user ya teman-teman. Ini sangat banyak banget sih penggunaannya ya. Pasti dari teman-teman yang ikut di sini pasti juga ada yang pakai ya teman-teman ya. Oke, next Mbak. Oke, ini kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan ChatGPT. Ya, jadi kita bisa lihat eh, kelebihannya itu dia bisa eh, bisa digunakan untuk berbagai penerapan melakukan analisa dan menjawab pertanyaan yang spesifik. Kemudian mampu melakukan percakapan mirip manusia, sama dapat diintegrasikan dengan aplikasi layanan lain. Seperti contohnya tadi Chloe dan Astrid dari Indosat itu basic engine-nya adalah ChatGPT. Ya. Sedangkan kekurangannya kadang ada hasil dari generate perintah kita yang tidak tepat atau ambigu. Ya. Dia bisa menghasilkan teks yang sepertinya benar, tapi padahal masih kurang tepat. Nah, di situ makanya tetap butuh kontrolnya manusia untuk pengaplikasiannya. Ya. Kemudian kekurangannya itu apa namanya isu tidak etis dan kekhawatiran itu biasanya tidak akan dijawab sama ChatGPT 4. Contohnya nih, bagaimana cara membuat bom itu tidak akan dijawab sama ChatGPT ya, karena itu memang algoritmanya disetting seperti itu ya teman-teman ya. Sama terakhir, dia tidak pernah menjelaskan sumber informasinya, walaupun nyarinya dari internet, tapi sumber aslinya tidak akan disertakan di hasil jawabannya tadi. Oke, next Mbak. Nah, tadi kan saya sempat bilang ya ada ChatGPT 4. Nah, sebelumnya sedangkan untuk ChatGPT sebelumnya, ChatGPT versi 3, nah perbedaannya apa sih gitu. Yang jelas yang utama ya ChatGPT 3 itu gratis ya teman-teman ya, teman-teman bisa coba. Sedangkan yang ChatGPT 4 itu berbayar karena memang fiturnya lebih lebih luas untuk yang ChatGPT 4 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ketika kita bandingkan antara ChatGPT 3 dan 4, untuk parameternya aja, ChatGPT 3 hanya punya 175 miliar parameter, sedangkan isunya untuk yang ChatGPT 4 itu punya 1 triliun parameter. Ya. Kemudian apa namanya pemahaman bahasanya lebih kompleks dibandingkan dengan ChatGPT 3. Nah, untuk update ChatGPT 4 ya, yang sedang dilakukan enhancement itu yang pertama itu dapat memproses nggak hanya teks tapi juga format data. Nah, ini tadi yang dibahas ya sama Bang Jack ya kalau nggak salah ya. Jadi, gimana sih kalau untuk menganalisa? Nah, kita akan belajar di belakang. Nah, terakhir kemudian sudah dilatih untuk lebih memahami konteksnya. Jadi konteksnya semakin semakin detail dan semakin panjang dan detail, itu akan semakin detail pula jawabannya yang akan diberikan sama si ChatGPT 4 ya. Dan terakhir itu lebih baik dalam memahami dan mematuhi kalimat instruksi atau prompt. Nah, nanti kita akan belajar kalimat prompt ini nanti di belakang ya. Oke, next Mbak.
Oke, sampai sini sebelum saya masuk, eh, tadi itu kan sempat dibahas kalimat from ya. Kalimat from itu merupakan kalau di bahasa di apa namanya programmer itu namanya pemrograman. Nah, sedangkan kalau di AI di ChatGPT namanya prompt ya. Prompt engineering merupakan metode untuk merancang dan meningkatkan efektivitas kalimat perintah yang digunakan dalam tools AI seperti ChatGPT, Cloud, dan Midjourney. Jadi kegiatan ini melibatkan penyusunan perintah yang jelas, ringkas, dan efektif. Ya, kalau teman-teman pernah coba ChatGPT yang free itu kan pasti nyarinya cari artikel tentang ekspedisi atau cari artikel tentang apa, bikin proposal tentang apa. Nah, itu namanya disebut kalimat prompt atau prompt engineering. Nah, salah satu side good side dari AI ini adalah munculnya suatu pekerjaan baru yang lagi populer, itu namanya adalah prompt engineering. Jadi tugasnya si prompt engineering itu adalah men-setting kalimat perintah yang akan digunakan oleh klien tersebut. Jadi contoh nih, misalkan saya seorang prompt engineering ya, yang di-hire untuk menjadi marketing konsultannya PT Spill. Nah, saya akan membantu teman-teman marketing menemukan konsep marketing, kemudian bisnis prosesnya seperti apa dengan menggunakan uh, prompt engineering dari ChatGPT ini. Jadi selain memberikan efek yang kurang baik, ternyata si AI ChatGPT ini juga membuka peluang usaha baru yaitu prompt engineering. Teman-teman bisa cek itu di situs-situs freelance seperti Upwork dan Fiverr itu pekerjaan prompt engineering ChatGPT ini sedang hype banget ya. Dan itu biasanya dibayar per jam dengan dolar. Ya, kita masuk berikutnya. Apa yang bikin prompt kita baik itu seperti apa? Ya, sorry Mbak, masih yang tadi. Yang pertama tuh kita harus menggunakan kalimat yang jelas dan tidak ambigu. Kemudian memberikan persona, memberikan input dan informasi serta contoh yang jelas. Dan terakhir, memberikan tugas yang spesifik. Semakin spesifik akan semakin detail jawaban yang teman-teman dapat dari ChatGPT. Next, Mbak. Ya, kita akan masuk ke salah satu format framework dari prompting, yaitu RTF, Role Task Format Prompting. Jadi maksudnya adalah kita yang akan menggunakan ChatGPT, kita akan menggunakan format ini. Ada format role-nya, kemudian task-nya seperti apa, dan show atau formatnya seperti apa. Ya, jadi RTF Prompt Framework ini mengkategorikan permintaan ke dalam role, task, dan format agar komunikasi dengan AI menjadi lebih jelas. Ya, ini format prompt yang paling sederhana, tapi paling powerful. Ada beberapa format, tapi saya rasa ini yang paling mudah. Contohnya adalah sebagai berikut yang box merah. Kita akan memberikan perintah ke ChatGPT Engine. Perintahnya adalah sebagai berikut. Bertindak seperti seorang project manager yang memiliki pengalaman 15 tahun, identifikasilah goals, objektif, dan scope, dan buatlah project plan yang menguraikan tugas, timeline, dan resource. Buat ini semua dalam bentuk format tabel. Nah, jadi untuk role-nya itu adalah berarti seorang project manager yang memiliki pengalaman selama 15 tahun. Kemudian task-nya, dia harus mengidentifikasi goal dan objektif serta scope. Ya. Dan terakhir, untuk tampilannya, ya,
itu dalam bentuk tabel. Paham ya teman-teman ya? Kira-kira ini adalah contoh dari RTF prompting ya. Kalau kita bandingkan dengan simple simple perintah yang simple itu hasilnya akan jelas berbeda gitu. Kalau perintah yang simple kita cuma minta buat project dan objektif dari data ini gitu. Kalau itu akan jauh hasilnya dengan apa RTF frame prompting ini. Dia akan lebih detail dan tampilan juga akan sesuai yang akan kita kita mau ya teman-teman ya. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Atau mau langsung praktek?